Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sdai Puspitasari, prodi Sosiologi Agama, Fakultas Sosiologi Hadapan Haqqa. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Adapun materi yang sedikit saya akan jelaskan, yang pertama analisis kritis asas modernisasi dan keterkaitannya dengan lingkungan. Melalui kajian sosiologi, program akan dikaji dari aspek perilaku, tindakan, maupun budaya masyarakat. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, sosiologi mempelajari faktor sosiologi yang mengakibatkan masalah lingkungan, dampak masyarakat terhadap masalah-masalah tersebut, dan usaha untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, diberikan terhadap proses sosial dengan kondisi lingkungan tertentu dapat ditetapkan secara sosial sebagai sebuah masalah. Selanjutnya, kontribusi industri dan teknologi yang menyebar terhadap lingkungan. Industri adalah bidang mata pencarian yang menggunakan keterampilan serta ketentuan kerja dan penggunaan alat-alat dibanding pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusi sebagai dasarnya. Sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Selain itu, adapun pengertian industri menurut Undang-Undang tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi, penggunanya atau fungsinya. Dalam ilmu sosiologi juga dikemukakan bahwa manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antar sesama. Salah satunya munculnya teknologi di mana media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia individual dan egois, bahkan cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial karena kemajuan suatu teknologi yang menyajikan berbagai wahana untuk mempercepat komunikasi antar individu. Selanjutnya, klasifikasi dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan hidup secara teknis telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yakni masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas hidup lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Selanjutnya, ada pun pencemaran yang dapat diklasifikasikan dalam bermacam-macam bentuk menurut pola pengelompokannya. Yang pertama, pengelompokan menurut bahan pencemaran yang menghasilkan bentuk pencemaran biologis. Kedua, pengelompokan menurut medium lingkungan menghasilkan bentuk pencemaran udara, air, tanah, dan makanan. Ketiga, pengelompokan menurut sifat sumber menghasilkan pencemaran dalam bentuk primer atau sekunder. Selanjutnya, adapun jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, pencemaran air yaitu merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, dan danau. Misalnya, penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Jenis kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan
masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya sehingga memunculkan polusi udara, misalnya adanya asap vulkanik dari letusan gunung berapi sehingga menyebabkan polusi. Jenis ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat, debu, panas, dan radiasi. Selanjutnya, upaya pencegahan mengatasi pencemaran lingkungan hidup. Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun dan penanggulangan adalah upaya pembuatan standar, bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan, dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Kedua, menetapkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. 3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida dan bahan kimia lainnya yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Keempat, melakukan penghijauan. Kelima, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, diantaranya adalah pengundulan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan banjir, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Kedua, membuang sampah sembarangan, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran air, sumber penyakit, dan dapat memusnahkan habitat hewan dan sebagainya. 4. Polusi udara menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk hidup. 5. Perbuatan maksiat yang dapat mengakibatkan penyakit sosial, dekadensi moral. Adapun hal-hal yang harus diketahui dalam mengatasi pencemaran tersebut, diantaranya yang pertama, tidak berlebihan dalam menebang hutan, segera menggantikan dengan tumbuhan baru agar tidak mengurangi keseimbangan dan kelestarian dari fungsi tersebut. Kedua, manfaat sampah dan limbah industri dengan menjadikan bermanfaat. 3. Mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari lingkungan. 4. Meningkatkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengembalikan pada ajaran agama Islam. 5. Manusia memiliki kemampuan mengubah lingkungan sehingga menimbulkan lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Terakhir, hubungan timbal balik antara masing-masing lingkungan dengan manusia berbeda-beda sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masing-masing lingkungan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi sedikit